Saudara-saudariku semuanya, rahimakumullah. Dilema antara Habib Syi'i, Sunni, dan Sufi. Karena kebanyakan kita masih belum mampu mencerna sekaligus membedakannya. Pokoknya Habib, durian Nabi kita, ya sudah titik sampai di situ saja. Padahal ada Habib yang sangat berbahaya, ada Habib yang berbahaya, dan ada Habib yang biasa saja. Dalam hal apa? Dalam hal yang berurusan dengan agama kita, keyakinan kita, ibadah kita. Ini yang harus benar-benar kita perhatikan bersama. Ada Habib yang masuk dalam organisasi Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, IJABI. Dulu ketuanya adalah almarhum Prof. Jalaluddin Rahmat yang meninggal tahun 2021 yang lalu. Setelah 4 hari istri beliau meninggal, Kang Jalal juga menyusulnya akhirnya. Sekarang digantikan oleh siapa, saya masih mencari namanya. Karena Syiah yang ada di Indonesia ini gabungan antara golongan para Habib juga merekrut orang-orang non-Habib dari semua ras, suku, dan bahkan agama turut diajak untuk masuk ke dalam komunitasnya. IJABI, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Karena mereka berkeyakinan bahwa kekuasaan perpolitikan dunia Islam sejak awal itu harus secara estafet. Sejak wafatnya Rasulullah SAW harusnya tidak jatuh ke tangan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Harusnya langsung ke Ali, estafet kepemimpinan umat Islam di seluruh dunia. Sampai keturunannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Politik dinasti, kekuasaan turun-temurun dinasti seperti kerajaan. Itu yang dijadikan kiblat politiknya Syiah. Syiah itu adalah pendukung, ya, penganut, pengikut. Di antaranya juga mereka terpecah menjadi beberapa golongan. Ada Syiah yang biasa, ada Syiah yang sedang-sedang saja, dan ada Syiah yang luar biasa daya rusaknya. Itu Syiah. Jadi tidak semuanya Syiah sesat, tidak semuanya Sunni lurus dan tepat. Jadi sama-sama nanti kita akan kupas bersama bahwa habaib yang tergabung ke dalam Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia itu juga cukup banyak. Karena di Indonesia ini perhitungannya ada hampir 2 juta pengikut Syiah yang ada. Ada yang mengatakan 200.000, tapi klaim sepihak dari golongan mereka itu malah justru antara 6 sampai 7 juta. Itu klaim sepihak dari anggota IJABI. Padahal secara penelitian eksternal Syiah di Indonesia itu hanya berapa ratus ribu. Itu kalau pas acara mengenang Asyura dan 40 hari, ya, Arba'in itu pasti akan unjuk rasa acara Arba'in, acara menyayat diri sendiri, acara ritual ini pastinya. Ya Husain, labbaika ya Husain. Jadi seakan-akan itu tazkiyatun nafasnya versi mereka sekaligus dendam kusumatnya dilampiaskan dalam ritual acara seperti itu. Padahal Rasulullah SAW sendiri melarangnya. Ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, maka haram untuk menyobek-nyobek baju, memukul-mukul dada sampai guling-guling itu ya dilarang. Kalau menangis cukup ya secukupnya saja. Karena memang wajar ketika meninggal dunia ya, orang yang kita cinta, maka kita pun akan susah ditinggalkannya. Saudara-saudariku semuanya, mereka kaum Syiah itu juga penolaknya adalah Habib Ba'alawi dan ada yang bukan Habib Ba'alawi. Di setting memang supaya tidak kelihatan bahwa
Syiah yang ada di Indonesia ini dibawa oleh para habib dari Hadromi, maka pada tahun 2000 ya didirikan pertama kali di Gedung Asia Afrika Bandung. Ijabi itu dipimpin oleh beliau Prof. Jalaluddin Rahmat almarhum untuk ya menandingi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Tujuannya apa? Ya tujuannya ya mesti ada yang bersifat lokal dan ada yang bersifat global. Termasuk diantaranya adalah kiblat politik global dunia internasional, di mana kiblatnya Ijabi itu ya di Republik Revolusi Islam Iran. Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah, 12 imam yang ada di Iran sana. Dengan pemimpinnya sekarang ya Ayatullah atau As-Sayyid ya Al-Habib Ali Al-Khomeini, pemimpin spiritual. Presidennya ada lagi beda. Seperti sistem kerajaan kayak Thailand, kayak Malaysia, kayak Yordania. Jadi apakah mereka berbahaya Syiah itu? Ya berbahaya bagi orang awam yang ada di Indonesia. Ini kita akan disibukkan oleh percaturan, persaingan besar pemegang kunci spiritual keislaman yang ada di Indonesia ini. Karena disetir oleh kepentingan dari luar Indonesia. Bahkan Habib Hussein Shahab itu juga kan pemimpinnya Syiah yang ada di Indonesia. Kalau dituduh Syiah mereka nggak mau. Mereka ngakunya tetap Islam Ahlus Sunnah gitu. Ahlus Sunnah. Karena memang Ahlus Sunnah yang asli ya versi mereka itu. Dan bahkan mereka para habib kalangan Syiah menantang kita debat terbuka. Kalau memang Syiah itu salah, ayo kita debat terbukanya. Mereka rata-rata memang menggunakan ilmu sihir, dendam, hipnoterapi untuk mematahkan, membuat keder lawan. Dari daya dan gaya bicaranya itu mengandung unsur energi positif dan negatif. Lalu diarahkan ke objek lawan bicaranya. Kalau lawan diskusinya nggak mampu mengimbanginya, maka pasti akan gelagapan dan tidak bisa bicara. Itu biasanya begitu, menggunakan ilmu magic namanya. Ya seperti kalau bahasa ilmiahnya ya inna minal bayani la sikhron itu, wa inna ba'dul bayani la sikhron itu. Ciri-cirinya seperti itu, rata-rata. Dan mereka juga menggunakan ilmu kontak. Ilmu kontak itu seperti install, download, ya, dari pemilik aplikasi dari alam 4 dan 5 dimensi dimasukkan ke dalam memori otaknya, lalu walaupun sebelumnya itu nggak bisa apa-apa, tiba-tiba itu dalil Quran hadis semua itu hafal. Ada yang seperti itu, katanya ilmu laduni, wa 'allamnahu min ladunna ilma itu. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Jadi termasuk Hussein Labib ya, itu juga dia Syiah. Jadi kasus yang terjadi di Sampang, kasus-kasus yang terjadi di luar Madura tentang Syiah diantaranya adalah produk pengkaderannya itu ada di Bangil sana. Itu harus kita antisipasi bersama. Di antaranya sekarang yang paling terlihat itu ya Habib Hussein Ja'far Al-Khadir dari Bondowoso itu. Memang ciri khas dari pengikut Syiah itu adalah taqiyah. Taqiyah itu menyembunyikan misi dan visinya. Enggak ngetok-ngetok no, ya tujuan utamanya itu apa. Bisa nggambui, gauli semua kalangan. Apalagi kalangan remaja, dewasa, intelektual, artis dan lain sebagainya, pengusaha yang punya uang ya banyak didekatinya. Itu begitu caranya. Itu dakwahnya versi mereka. Jadi bahaya Indonesia ini dalam tekanan ya dan terekaman ya. Harimau-harimau yang berniat untuk menghancurkannya, kenyamanan, kedamaian, dan ketenangan dalam hidup beragama di Indonesia, negara kita tercinta ini. Jadi Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, yang direkrut itu ya anak-anak muda. Ya, kalau sudah kadung masuk di dalam komunitasnya, sulit untuk keluar, karena sudah kadung otaknya terkontaminasi dengan informasi.
yang sudah lama mereka masukkan dalam memori. Pusing kalau keluar dari jamaah atau ikatan komunitas mereka. Sama seperti Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Begitu juga para muhibbin ini sebenarnya tidak terlalu sulit, karena di dalam pengajian para habib itu tidak banyak menggunakan ilmu beat lah ya. Kalau dalam bahasa umumnya kalau di gereja itu baptis itu ya, enggak. Jadi lebih mudah sebenarnya untuk menyadarkan muhibbin, sebenarnya lebih mudah. Sulitnya itu apa? Kita ini diadu domba. Muhibbin saudara saya, saudara kita. Kenapa harus memusuhi kita? Kan gitu, harusnya ya. Tapi karena mereka tetap dimasuki informasi ya yang tidak seimbang untuk melawan kita, yang akhirnya mereka masih hanya 1, 2, 100, 200, 1000, 2000, 10.000, 100.000 baru keluar dari komunitas para habib itu. Tahapannya itu ya agak lambat, tidak secepat kilat. Langsung swadar semua itu tidak. Jadi memang ini sudah diagendakan sejak lama, karena Indonesia ini adalah selain negara mayoritas Islam terbesar, juga kualitas keislamannya itu terbatas, sehingga mudah untuk dikompori, diojo-ojoi, ya, diadu domba, digosok-gosoi. Jadi habaib dari kalangan Syi'i, habaib dari kalangan Sunni atau Sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, antara yang Sunni dan Sufi ini kadang-kadang campur aduk. Nah, yang terjadi pada dasawarsa sekarang ini, ya, abad ini, habaib itu menggunakan yang ketiga ini, yakni Sufi, jalur tasawuf. Tapi Sufinya itu Sufi yang tidak secara umum diakui oleh Sunni, tapi dicampur antara Sufinya Sunni dan Sufinya Syi'i. Campur aduk itu. Jadi kalau dilihat ajarannya Sufinya para habib itu hampir sama seperti cerita khurafatnya Syi'i Imamiyah Itsna Asyriyah itu. Padahal jika kita ulas kembali tentang doktrin Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah, jelas-jelas tidak terbukti. Doktrinnya itu sudah 1185 tahun. Sejak 260 Hijriah, imam yang ke-12 mereka, Imam Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhir, ya, yang katanya ajalallahu farjahu itu, yang lenyap di Sirdab, gua ruang bawah tanah ya, di Samarra, Irak sana, ditunggu-tunggu sampai sekarang ya nggak terbukti. Sudah 1185 tahun, dihitung 260 ditambah 1185 tahun itu ketemunya ketemunya 1445 Hijriah sekarang. Nggak terbukti ya, karena memang doktrinnya itu halu, sama dengan halunya doktrin Sufi ala Habib yang dicampur dengan Sufi ala Sunni, sehingga tidak terlihat. Ya karena memang kalau dirujuk secara umum, memang kebanyakan Sufi-Sufi itu jalurnya kayak Alawi, ya sama. Jalurnya ke Duriyah Nabi semuanya. Mayoritas 99% itu ke Alawiyin. Oleh sebab itu, kita harus ekstra hati-hati, khususnya saat ini. Karena seiring dengan terbukanya arus informasi, maka kita harus pandai-pandai untuk menfilter, melakukan filterisasi, sehingga tidak mudah untuk menerima informasi yang tidak ada data yang pasti, tidak sesuai dengan Qur'ani ya dan Sunnah Nabi. Berikut dikuatkan dengan ijma'i dan qiyasi. Kita harus sangat hati-hati. Kalau nggak begitu, kita nanti akan menjadi korban ya sampah spiritual peradaban. Di antara karakteristik para habaib yang ada di Indonesia ini, selalu cuap-cuap bercerita tentang hal-hal yang tidak masuk akal.
khurafat-khurafat disampaikan kepada masyarakat. Itu apa ada dasarnya? Ada. Di antaranya adalah kitab ini, Syarhul Ainiyah. Kitab Syarhul Ainiyah ini. Setiap kali Habib-Habib menyampaikan doktrinnya kepada pengikut-pengikutnya, jamaah santri-santrinya, muhibinnya, itu selalu diselipkan cerita-cerita yang katanya karomah, padahal ini khurafah. Nanti lama-lama para Habib ini akan mengaku sebagai Tuhan. Tapi versi Tuhan semesta alam. Di bawah Tuhan mengaku menjadi Nabi karena mampu mensyafaati pengikutnya, penggemarnya, jamaahnya, santrinya. Di mana di dalam halaman 180 kitab Syarhul Ainiyah, Habib Muhammad Maulad Dawilah itu pada waktu meninggal dunia diimpikan oleh seorang ahli tasawuf yang bernama Muhammad bin Hasan Al-Mu'alim. Sampai mau bersaksi asyhadu anna Syekh Muhammad bin Ali Maulad Dawilah waqafa baina yadayillahi ta'ala ba'da wafatihi. Sayyid Syekh Al-Kabir Muhammad bin Hasan Al-Mu'alim berkata, saya bersaksi bahwa Syekh Muhammad atau Habib Muhammad bin Ali Maulad Dawilah itu berdiri sowan ke hadapan Allah Ta'ala setelah meninggalnya atau setelah wafatnya. Wa khutiba bihadzal khitab salasa marratin. Almarhum Muhammad Maulad Dawilah diberi pertanyaan, diberi informasi, ya, sebanyak 3 kali. Apa informasinya? Berupa ayat, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ada informasi seperti itu. Ini ayat dalam surat Al-Infitor, ya. Tapi ketika dikhitobi ayat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, artinya adalah wahai manusia, apa yang menyebabkan kamu terbujuk, terayu, ya, menjauhkan diri dari Tuhanmu yang mulia. Apa yang bisa mengaburkan, ya, apa yang bisa membujuk rayumu, ya, untuk meninggalkan atau tidak mentaati Tuhanmu yang mulia itu, ya. Tapi ketika mendapatkan suara 3 kali pertanyaan tersebut, falam yarudda jawaban. Habib Muhammad Maulad Dawilah tidak menjawab. Dalam kondisi seperti itu wal malaikatu mukhitatum bihi. Habib Muhammad Maulad Dawilah dikepung oleh para malaikat di sekelilingnya. Wa idzan an-nida'u min qibalil haqqi subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba dari arahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, loh ini loh ya, jauh kok. Ini sangat-sangat fantastis, bombastis, ya. Hampir seperti mukjizat Nabi, ya. Ada panggilan, ya, dari arahnya Tuhan Al-Haq Subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat-malaikatnya. Wa idzan an-nida'u min qibalil haqqi subhanahu wa ta'ala yaqulu li malaikatihi, hai malaikat, idhabu bihi haitsu sya', bawa pergi Muhammad Maulad Dawilah ini, ya, kemana dia mau. Fa innahu mahbub, karena sesungguhnya dia Habib Muhammad Maulad Dawilah bin Habib Ali bin Habib Alwi bin Habib Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbad bin Ali Kholik Nisam bin Alwi As-Sani bin Muhammad bin Alwi Al-Awwal bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib
bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Habib Muhammad Maulad Dawilah. Aslinya itu Muhammad Maulad Dawilah itu yang menguasai, yang mengendalikan, mengontrol desa yang bernama Dawilah yang ada di daerah Hadramaut. Desa baru, ya. Sebutan itu hanya ada disematkan kepada Habib Muhammad pada akhir-akhir usia beliau. Pada saat Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam masih hidup, desa itu belum ada. Jadi ketika disebutkan di dalam kitab Ar-Raudhul Jali fi Nasabi Bani Alawi bahwa Imam Syarif Al-Azwarqani itu menuliskan surat yang dikirimkan oleh Ali bin Alwi, bapaknya Muhammad Maulad Dawilah, yang mengatakan dalam tulisannya kitab Al-Fakhri, ya, kitabnya Bahrul Ansab namanya, Shahib Bahrul Ansab. Beliau Imam Ali bin Alwi bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam itu menuliskan surat Katabali Al-Alim Al-Fadil Al-Jalil Muhibbuna Asy-Syarif Ali bin Alawi min Hadramaut yukhbiruni bi ziyadati Muhammad Maulad Dawilah. Muhammad Maulad Dawilah itu belum ada, nama Muhammad Maulad Dawilah itu belum ada, tapi di sini katanya Syekh Murtadho Az-Zabidi menyebutkan itulah. Inilah yang namanya nasun muskilun jiddan. Ya, nas catatan yang sangat-sangat tidak masuk akal. Nah, itu. Sebab annaha ismun liqaryatin mustahdatsatin min qura Hadramaut. Jadi Dawilah itu adalah desa yang baru yang ada di Hadramaut itu. Jadi antara lahirnya Muhammad Maulad Dawilah dengan lahirnya Al-Azwarqani itu tidak nyambung, pernah ketemu karena ada selang jangka waktu yang sangat lama. Muhammad Maulad Dawilah meninggal pada tahun 765. Lahirnya tahun 688 Hijriah. Sedangkan Said atau Syarif Al-Azwarqani itu lahirnya tahun 572, wafatnya tahun 614. Nggak nyambung. Imam Al-Azwarqani itu wafat 614. Imam atau Habib Muhammad Maulad Dawilah itu belum lahir. Lahirnya Muhammad Maulad Dawilah itu 688 Hijriah. Jadi nggak nyambung belas. Kok tiba-tiba dicantumkan di sini? Lah, ini termasuk bagian daripada kejanggalan kitab Ar-Raudhul Jali yang katanya disandarkan ke Syekh Murtadho Az-Zabidi. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, kembali kepada Syarhul Ainiyah halaman 180, bahwa ketika Habib Muhammad Maulad Dawilah ya diberikan informasi oleh Allah ya melalui para malaikat, hai malaikat, bawalah Al-Mahbub ya, yang tercinta ini, yakni Muhammad Maulad Dawilah itu kemana dia mau pergi. Faqala, maka Habib Muhammad Maulad Dawilah berkata kepada para malaikat, idhabu bi ilan nar, malaikat semua, pergilah, bawalah aku menuju ke neraka, jalan-jalan ke neraka, yuk. Falamma wasalaha romya binafsihi fiha, maka ketika Habib Muhammad Maulad Dawilah sampai di neraka, dia lalu menjatuhkan dirinya masuk ke dalam neraka. Wa ja'ala yasirun fiha zaiban wa muqbilan. Lalu dia, Habib Muhammad Maulad Dawilah itu berjalan-jalan di dalam neraka, wirawiri pulang pergi. Wirawiri pulang pergi untuk apa? Wa yakhruju minha wa yukhriju minha kulla man ra'ahu fiha min ahli tarim. Dan Habib Muhammad Maulad Dawilah mengeluarkan setiap orang yang dia lihat di dalam neraka
dari penduduk Tarim. Jadi bisa mensyafaati langsung penduduk Tarim yang masuk ke dalam neraka itu dilihat cuma mana penduduk Tarim itu. Jadi penduduk Surabaya, penduduk Banten, penduduk Jakarta nggak katut. Penduduk Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, penduduk Indonesia nggak katut karena ini khusus Tarim, ya. Wa yukhriju minha kullaman ra'ahu fiha min ahli Tarim, dari penduduk Tarim. Hatta akhrajahum al-jami' sampai benar-benar Habib Muhammad Maulad Dawila itu mengeluarkan penduduk Tarim semua yang masuk ke dalam neraka. Illafnaini aw salatah, ada yang tertinggal kecuali ada 1, 2 atau 2, 3. Karena sebab apa? Kullama akhrajahum adu ilayya. Yang ini kadang-kadang yang ngengkel itu, yang paling ya sedikit saja yang masih sudah dikeluarkan balik lagi. Ya, fabaqiya yasfa'u lahum. Jadi bisa mensyafaati. Habib itu bisa mensyafaati, ya, bahkan orang satu kota Tarim. Jadi jika nanti panjenengan mendengar cerita-cerita seperti ini, kalau ada Habib misalkan yang bergelar wali kutub misalkan bisa mensyafaati, menolong, ya, jamaahnya, muhibinnya, pengikutnya, penggemarnya, ya jangan heran karena ada kitabnya, karena ada kitab dasar pegangannya, ada rujukannya. Kitab Syarhul Ainiyah ini dikarang pada abad 12 Hijriah, ya, dikarang dari asal-usul nazoman Habib Al-Qutb Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang pernah dan sering disampaikan oleh para Habib ketika ada muhibbin yang meninggal dunia masuk ke alam kubur, ditanya oleh malaikat, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, dan seterusnya. Jawabannya Habib Abdullah bin Al-Haddad. Dijawab itu saja langsung malaikat disuruh untuk membiarkannya karena ini sudah dianggap pecinta yang setia. Nah, ini kitab Syarhul Ainiyah berdasarkan nazumnya Sayyid Al-Habib Al-Qutb Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya, seperti Rotib Al-Haddad, ya, pengarang Rotib Al-Haddad itu, ya. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Al-Humam Al-Laits Al-Dirwam Al-Habib Al-Allamah Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi Al-Husaini Al-Habrani Asy-Syafi'i, tahun lahirnya 1069 Hijriah, wafat tahun 1144. Jadi usia kitab ini sudah lebih dari 300 tahun, 3 abad kitab ini. Ini yang walaupun kitab sufi, ya, tapi tetap digunakan sebagai sandaran bagian dari kitab nasab versi Ba'alawi. Karena di awal-awalnya itu juga menerangkan tentang silsilah para tokoh Ba'alawi. Di antaranya ya ini. Lah, Habib Muhammad Maulad Dawila ini memiliki anak, di antaranya adalah Abdurrahman As-Saqqaf atau As-Saqqaf. Lah, Abdurrahman As-Saqqaf ini memiliki anak yang bernama Umar Mukhdor. Ya, jadi ceritanya seperti itu. Jadi kalau ada yang menceritakan di antara karomahnya Habib Umar Al-Mukhdor bisa menembus langit misalnya, bisa mendatangkan anak-anaknya Habib Abdurrahman As-Saqqaf itu rantai dari langit yang berupa emas misalnya. Jebol langsung ke langit sampai atap rumah itu jebol. Lah, itu ada ceritanya. Nanti saya sampaikan secara berkala. Jadi ini adalah bagian daripada Habib-Habib Sufi. Lah, Habib-Habib yang tidak Sufi, tidak Syi'i, tapi lebih mayoriti ke Sunni itu ada, tapi cuma sedikit saja, tidak banyak. Rata-rata Habib-Habib itu ke Sufi. Jadi mereka memiliki tradisi memakai sorban ala mereka secara turun-temurun dari guru mereka, lalu leluhurnya, terus sampai pemakaian khirqah juga. Masalah libasul khirqah itu juga harus melalui turun-temurun. Jadi itu adalah perilaku, tradisi ilmu yang ada dalam lingkup komunitas mereka sampai sekarang ini. Jadi sebaiknya hal-hal yang bersifat khurafi ya seperti ini ya nggak perlu dipercaya, walaupun ada kitabnya. Sama dengan ketika kita membaca, menganalisa kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro yang nggak perlu diamalkan, cukup dibaca, diketahui saja. Karena apa?
bisa berbahaya, membahayakan akidah dan syariah kita, tatanan pondasi dalam beragama kita. Jadi ini saya sampaikan berdasarkan fakta data, referensi yang ada dalam kitab Syarhul Ainiyah. Ini kitab pegangan para Habib Ba'alawi yang ada di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Kitab ini tidak boleh jatuh ke tangan orang-orang yang tidak mampu menganalisa menurut mereka, dan tidak boleh diterjemah dalam bahasa Indonesia. Alasannya nanti, wah ini kitab para wali, kitabnya para kutub, orang awam itu nggak mengerti. Nah, alasannya seperti itu, padahal enggak. Karomah itu ada, tetapi karomah versi Ba'alawi itu beda. Tidak sama seperti karomah wali-wali lainnya. Jadi monggo nanti kalau jenengan mau membeli, sekarang sudah terbuka kok, okay? Melalui Tokopedia atau melalui saya atau melalui Shopee, ya, kitab Syarhul Ainiyah, ya. Tapi di Indonesia masih belum mencetaknya karena ini langsung dari Harim Hadramaut sana. Nah ini karena ini Darul Ulum Al Islamiyah Littiba'ah wan Nasr wa Tauzi'. Nah, ini Surabaya ada, tapi di tempat-tempat tertentu, di percetakan-percetakan tertentu. Surabaya mulai diterbitkan ada, tetapi Tubi Abi ini min Khadimil Maqam Al Habib Syekh Abdullah bin Salim Al Habsyi amta Allahu bi. Jadi di Surabaya mulai diproduksi, dicetak kitab ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kita malam hari ini. Semoga sedikit tapi banyak manfaatnya. Tetap kami mendoakan semua yang menulis dalam kolom komentar ini, semoga yang baik-baik dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik dan lebih banyak. Jika tulisan ini ada nilai negatifnya, semoga dapat petunjuk dari Allah Ta'ala yang nantinya akan masuk ke dalam alam sadar dan bawah sadar panjenengan semua, khususnya Pak Abdul Hadi. Semoga Allah memberikan hidayah, salamah, syekh wal afiyah, di dunia wal akhirah, hidup tumakninah, meninggal husnul khatimah, dan masuk ke dalam jannah. Wal afu minkum, wallahu a'lamu bis-shawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.